dulu. Waktu dan tempat kami serahkan kepada guru besar kita Al-Habib Rizik bin Syihab. Waktu dan tempat kami persilakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang sama kita cintai dan sama kita muliakan dan sama kita doakan, semoga para habaib dan para kiai kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita sampaikan salam penghormatan kita kepada segenap umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya. Wabil khusus di sini hadir bersama kita Bapak Menteri BUMN, Bapak Wakil Gubernur, kemudian begitu juga pejabat-pejabat yang lainnya. Kita doakan semoga segenap umarah kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada negeri dan rakyatnya, sehingga bahagia dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus serta sangat-sangat istimewa, salam penghormatan ini kita sampaikan kepada guru besar kita, idola kita semua pada saat ini, yang hadir di tengah kita memimpin kita semua, yaitu akhina al-fadil, ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilih, imamul hadrah was salawat, al-habib Syekh As-Saqqaf hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Dan selanjutnya salam ini secara sangat-sangat istimewa kita sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan seluruh para seher yang kita cintai. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibba'il kiram, sebetulnya kehadiran saya pada kesempatan malam hari ini bukan untuk ceramah, tapi saya datang kemari ingin tabarrukan, sekaligus ingin duduk di samping Habib Syekh mendengarkan lantunan sholawatnya, yang mana Habib Syekh ini patut kita sebut sebagai imam sholawat, sebab dengan perjuangannya selama ini menyebarluaskan sholawat,
masuk ke kota-kota sampai ke kampung-kampung, dari gunung sampai ke lembah, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah, panjang umur dalam taat kepada Allah, diberikan nikmat sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Sedari tadi sudah 2 jam lebih saya duduk di samping beliau, tidak bosan sedikit pun, seperti kita tidak ingin beranjak. Bagaimana suara beliau yang khas, lantunan sholawatnya yang indah, yang membuat kita semua menjadi tidak merasakan lelah, saudara. Mudah-mudahan semua itu menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah pada malam hari ini, sehingga tidak kita keluar meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kecuali insya Allah dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disembuhkan penyakit kita, dimudahkan kesulitan kita, dilapangkan kesempitan kita, diharmoniskan rumah tangga kita, dimudahkan nafkah kita, diberkahi rizki kita, dan dibahagiakan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, karena malam hari ini merupakan malam tahun baru Islam yang kita isi dengan sholawat yang diberikan tema oleh panitia, yaitu Surabaya bersolawat. Maka saya jadi teringat, saya tidak ingin bicara panjang, saya ingin menyampaikan satu informasi penting dan sekaligus pengalaman kita di lapangan, saudara. Beberapa tahun yang lalu kita temukan buku tipis kecil dibagikan oleh seseorang ke kampung-kampung, saudara. Begitu kita dapatkan buku tersebut, kita buka, kita baca isinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isinya bisa merusak akidah umat Islam. Apa isinya? Hujatan terhadap sholawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita sedikit. Siap dengarkan? Betul? Sallu ala Nabi. Saudara, ternyata buku kecil tersebut dikarang oleh orang kafir yang ingin merusak akidah umat Islam di berbagai tempat. Apa dia bilang dalam buku tersebut, saudara? Dia katakan, umat Islam itu kan juru selamatnya nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Tapi anehnya, kata dia, Nabi Muhammad itu masih minta sholawat kepada umatnya. Menurut dia, sholawat itu kan doa. Berarti kalau Muhammad minta sholawat, Muhammad minta doa dari umatnya. Artinya, kalau Muhammad minta doa, berarti Muhammad sendiri nggak yakin kalau dirinya akan selamat di akhirat. Nah, kalau Muhammad sendiri tidak yakin dirinya akan selamat di akhirat, bagaimana Muhammad bisa jadi juru selamat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita selidiki siapa yang buat tersebut. Kita temukan markasnya, kita temukan tempatnya, kita temukan orangnya, saudara. Ternyata seorang tokoh agamawan dari agama tertentu yang sengaja menyebarluaskan fitnah semacam itu untuk melemahkan dan menghancurkan iman umat Islam, saudara. Maka itu malam ini saya mau tanya, jawab jangan. Tuduhan fitnah tersebut kita jawab jangan. Jawab jangan. Yang kompak jawab jangan. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saya melihat ini masalah penting. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi ini sangat doruri, saudara. Karena malam ini kita berselawat dari awal acara sampai saat ini sampai berikutnya, saudara. Insya Allah selawat kita tidak akan pernah henti untuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya saudara, satu, katakan kepada orang yang bicara semacam itu, saudara, kenapa kami berselawat kepada Nabi? Apakah karena Nabi butuh kepada selawat kita? Apakah karena Nabi merasa dirinya tidak akan selamat di akhirat? Tidak. Bukan itu penyebabnya, saudara. Tapi kita berselawat kepada Nabi. Yang pertama jawaban kita, karena kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Dan perintah selawat ini istimewa, saudara. Kenapa saya katakan istimewa? Mari kita lihat, Allah memerintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat, saudara. Allah memerintahkan kita zakat, tapi Allah tidak zakat, saudara. Allah memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan, Allah tidak puasa, saudara. Allah memerintahkan kita menunaikan ibadah haji, tapi Allah tidak haji, saudara. Tapi Allah memerintahkan kita sholawat. Allah yang pertama kali bersolawat kepada Nabi, saudara. Takbir. Berarti solawat istimewa tidak? Solawat istimewa tidak? Takbir. Mana buktinya Allah bersolawat? Allah yang firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, wallahu subhanahu wa ta'ala qala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian Allah bersolawat kepada Nabi, Allah melimpahkan rahmatnya, barokahnya, aunahnya, saudara, segala pertolongannya kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu, saudara, Allah menyatakannya yusallun dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari lil hadir wal mustaqbal. Fi'il mudhari itu digunakan untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang, saudara. Artinya Allah berselawat kepada Nabi, saudara, dari mulai saat Allah firmankan itu dan seterusnya sampai hari kiamat. Tidak akan pernah putus limpahan rahmat, sholawat dan berkah Allah kepada Nabi-Nya. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi saya mau tanya, yang nyuruh kita sholawat siapa? Yang perintahkan kita sholawat siapa? Yang nyuruh kita sholawat siapa? Yang perintah kita sholawat siapa? Kalau diperintah disuruh oleh Allah, wajib tidak? Siap berselawat? Sallu ala Nabi. Kita berselawat kepada Nabi, saudara, bukan Nabi yang minta, bukan Nabi yang butuh, bukan Nabi yang perlu, saudara. Bukan karena Nabi tidak selawat, tidak selamat di akhirat, tidak, tapi karena diperintah oleh Allah. Kira-kira jawaban pertama jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, Nabi yang menyatakan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku, yang paling berhak terhadap syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Masya Allah. Mudah-mudahan seher-seher ini semua dekat dengan Nabi nanti, bahkan paling dekat dengan Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, Nabi yang bilang, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Sekarang saya mau tanya, yang hadir di sini mau dekat dengan Nabi tidak? Mau dekat dengan Nabi tidak? Apa kuncinya? Sholawat. Jadi saudara, bukan Nabi yang butuh dekat dengan kita, kita yang butuh dekat dengan Nabi, saudara.
Bukan Nabi yang perlu dekat dengan kita, kita yang perlu dekat dengan Nabi, saudara. Kuncinya perbanyak membaca sholawat. Itulah kunci kita bisa lebih dekat dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang butuh sholawat Nabi atau kita? Nabi atau kita? Jadi itu yang tadi nulis buku bilang Nabi yang butuh sholawat pinter atau goblok? Pinter atau bodoh? Bukan goblok, bukan bodoh, bahlul. Betul? Betul? Sallu ala Nabi. Yang ketiga, saudara, Nabi juga yang mengatakan dalam hadisnya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asrah. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah melimpahkan selawat atas dirinya 10, saudara. Allah melimpahkan selawat berarti Allah melimpahkan rahmat. Saya tanya yang hadir di sini, mau dapat rahmat Allah? Mau dapat limpahan selawat dari Allah? Betul. Kuncinya baca selawat buat Nabi, saudara. Kalau begitu yang butuh selawat Nabi atau kita? Nabi atau kita? Takbir. Yang keempat, ini yang terpenting, saudara. Yang keempat, ini yang terpenting. Kenapa saya katakan terpenting? Karena ini langsung berkaitan dengan akidah, saudara. Di mana dengan adanya sholawat, maka sholawat menjadi benteng akidah umat Islam. Kok bisa? Sebab dengan Allah memerintahkan kita berselawat kepada Nabi, saudara. Karena arti sholawat itu adalah doa, dan doa itu hanya diperuntukkan buat makhluk. Berdoanya adalah kepada Allah. Berarti dengan sholawat Allah mendidik hamba-hambanya. Hei umat Islam, hei orang yang beriman, ingat, dengan kau membaca sholawat buat Nabi, dengan kau mengirim doa untuk Nabi, berarti semulia-mulianya Nabi, sesuci-sucinya Nabi, seagung-agungnya Nabi, beliau tetap manusia, bukan Tuhan. Beliau tetap manusia, bukan Tuhan yang berhak disembah, saudara. Sehingga orang makin banyak baca sholawat, makin banyak bersolawat, berarti makin banyak mengingatkan sanubarinya, mengingatkan jiwanya, mengingatkan hatinya tentang basariyah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kemanusiaan Nabi, saudara. Makanya umat Islam dari zaman Nabi sampai hari ini yang banyak baca berselawat untuk Nabi, tidak ada yang mengatakan Nabi itu Tuhan, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal sebagai kelompok yang paling banyak baca selawat buat Nabi, betul? Apa ada Ahlus Sunnah mengatakan Nabi itu anak Tuhan? Apa ada Ahlus Sunnah mengatakan Nabi itu Tuhan Bapa? Apa ada mengatakan Nabi itu titisan Tuhan? Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena umat Islam dilindungi oleh Allah melalui selawat buat nabinya. Sepertinya Allah mengirimkan message, mengirimkan pesan kepada orang-orang beriman. Ingat, ingat, jangan sampai kalian lupa diri. Semulia-mulianya Nabi, sesuci-sucinya Nabi, seagung-agungnya Nabi, beliau tetap manusia, bukan anak Tuhan, bukan titisan Tuhan, dan bukan Tuhan. Alhamdulillah. Kalau begitu salawat itu bagus tidak? Penting tidak? Indah tidak? Takbir. Makanya kita bersyukur kepada Allah, dan kita berterima kasih kepada Habib Syekh yang mana telah menyebar luaskan sholawat di mana tempat, masuk ke pelosok-pelosok, saudara, sehingga anak-anak kita semua sudah terbiasa dengan sholawat pada hari ini. Alhamdulillah. Apalagi kalau udah Habib Syekh yang bawain, yang gak enak jadi enak lagunya, saudara. Betul? Ini ada nagem selawat, dibacanya nggak enak. Kalau udah Habib Syekh yang baca enak, apalagi yang enak, sudah.
Lebih enak lagi kalau sudah Habib Syekh yang baca. Betul? Betul? Alhamdulillah. Dan saya bersyukur lagi, ternyata ketua umum para sekher yaitu Menteri BUMN, saudara. Takbir. Saya benar-benar nggak sangka. Saya pikir Menteri BUMN ketua umum selengker, saudara. Ya kan kita belum kenal, betul? Begitu di sini Habib Syekh yang kenalin, Habib, ini ketua umum sekher. Alhamdulillah. Saya dengar begitu, saya jadi setuju kalau beliau jadi presiden. Takbir. Setidaknya kalau Pak Dahlan Iskan jadi presiden, sekher masuk istana. Takbir. Pokoknya Pak Dahlan Iskan jadi presiden, tasakurannya goyang istana dengan sholawat. Takbir. Siap sholawat di istana. Siap goyang istana dengan sholawat. Takbir. Alhamdulillah. Tapi Pak Dahlan Iskan kalau jadi presiden, pesen-pesen nama polisi yang jaga. Itu bukan mau demo, mau sholawatan. Ntar begitu kita datang, apalagi pikir putih-putih, wah mau demo nih. Enggak, kita mau sholawatan rame-rame. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di sini juga hadir bersama kita itu Gus Ipul, yang alhamdulillah beliau sejak periode yang lalu dan komitmennya periode ini itu sudah memberikan pernyataan yang mudah-mudahan gubernur dan wakil gubernur akan menepatinya. Amin. Dan apa yang beliau sudah lakukan dan punya komitmen, satu, bahwa semua tempat pelacuran di Jawa Timur akan digusur, saudara. Takbir. Takbir. Memang mesti begitu gubernur. Jangan rumah rakyat melulu yang digusur. Gusur dulu tempat pelacur, betul? Tapi saya bangga betul. Saudara, dulu itu yang namanya doli tidak tersentuh sama sekali. Tapi sekarang dengan berkat perjuangan gubernur dan para kiai, para ulama, termasuk PWNU di Jawa Timur, sudah 60% pekerja maksiat yang ada di doli sudah dipulangkan ke kampungnya masing-masing, saudara. Takbir. Saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau semua tempat pelacuran, semua tempat maksiat di Jawa Timur ditutup oleh gubernur, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Alhamdulillah. Tapi janji, jangan bilang dukung-dukung doang. Sebab ini yang namanya maksiat di Indonesia sudah struktural. Kadang-kadang ada kekuatan-kekuatan tidak diduga dari Jakarta suka mengancam. Nah, saya mau tanya, kalau besok gubernur Jawa Timur dengan wakilnya mau berantas maksiat di Jawa Timur, ada orang pusat ngancam, siap bela gubernur, siap bantu wakil gubernur, siap usir yang dari pusat. Takbir. Luar biasa. Pokoknya ini Gus Ipul luar biasa. Itu yang pertama. Yang pertama, bersyukur tidak? Ada lagi yang kedua, di mana ini sudah dilakukan dan insya Allah akan ditingkatkan. Sebagaimana tadi yang beliau sampaikan, bahwa Pemda Provinsi Jawa Timur kita dorong untuk selalu memperhatikan nasib pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, saudara. Takbir. Takbir. Jangan main-main dengan pondok pesantren, saudara. Pondok pesantren adalah basis kekuatan umat Islam, betul? Dari pondok pesantren dulu lahir pergerakan-pergerakan Islam untuk mengusir para penjajah, betul? Dulu pada saat penjajahan saudara Belanda maupun penjajahan Jepang, tentara belum lahir, polisi belum ada, saudara. Siapa yang melakukan perlawanan? Yang melakukan perlawanan adalah umat Islam dipimpin oleh kiai-kiai pondok pesantren, saudara. Takbir. 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 Berarti pondok pesantren perannya penting tidak? Penting tidak? Makanya tentara sama polisi kalau mau aman di negeri ini rangkul pondok pesantren.
Kalau negeri mau aman, pemerintah rangkul pondok pesan. Maka itu ini semua juga di sini harus ikut mendukung, yaitu daripada perkembangan pondok pesantren. Jadi sekali lagi saya tanya, kalau Bapak Gubernur dengan Wakil Gubernur fokus untuk memajukan semua pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, setuju tidak? Bantu tidak? Bela tidak? Sokong tidak? Takbir. Ada lagi yang ketiga, saudara. Saya cuma nyampein doang. Ada lagi ketiga, ini komitmen tapi udah dijalankan sebelumnya, tinggal disempurnakan. Yang ketiga adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur insya Allah akan terus memajukan kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Nggak boleh ada orang Jawa Timur yang melarat apalagi mati karena kelaparan. Betul? Takbir. Takbir. Kalau gubernur sama wakil gubernur menepati janji, jangankan 2 periode, seumur hidup juga boleh. Betul? Betul? Nah, itu untuk yang udah jadi. Untuk Pak Dahlan Iskan yang mau jadi, mudah-mudahan kalau beliau jadi presiden, insya Allah dengan semangat sholawat, semangat cinta Nabi, semangat ahlus sunnah wal jamaah, semangat ke-NU-an, insya Allah beliau akan ada di barisan terdepan untuk memberantas korupsi. Setuju? Takbir. Takbir. Makanya kita doain biar Pak Dahlan Iskan dan juga Gus Ipul yang hadir di sini biar panjang umur. Amin. Amin. Panjang umurnya, sehat badannya, mudah urusannya, banyak anaknya, tambah istrinya. Jangan sembarangan amin, istrinya ada di sana. Wah, Bu, bukan saya Bu ya, ini yang amin Bu. Masya Allah. Kita kalau ngelihat menteri, wakil gubernur kumpul selawatan begini, enak gak? Mantap tidak? Wah, kalau presiden begini, saya nggak demo-demo udah. Pokoknya kalau presiden selawatan melulu, saya nggak demo-demo udah. Takbir. Udah ikut presiden selawatan terus. Ada yang nanya, Habib kenapa demo melulu? Nah, presidennya nggak sholawat. Coba presidennya jadi seher. Nah, kalau jadi seher, insya Allah syariat tegak, negara aman, negeri jadi badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Jadi ini acara luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada panitia penyelenggara, baik dari Ar-Rabitatul Alawiyah, begitu juga dari Al-Khairiyah, begitu juga dari Travel KH, begitu juga dari sponsor-sponsor lainnya, dan khususnya dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, kenapa saya katakan acara semacam ini bagus, luar biasa, saudara? Memang di malam tahun baru Islam ini sudah seyogianya lah, sepatutnya lah kita kumpul untuk mengingat Allah, untuk berselawat kepada Nabi, untuk mengisinya dengan amal soleh, sehingga insya Allah kalau tahun baru ini kita mulai dengan amal yang baik, maka ke depan amal kita akan semakin baik, insya Allah. Yang terakhir, saudara, udah terus. Ternyata di sini banyak tukang parkir. Pantas di Jakarta orang Surabaya banyak jadi tukang parkir. Terus lu pikir Habib mobil? Udah atau lanjut? Gue masih muda, belum lanjut usia. Tapi saya mau tanya dulu, yang saya sampaikan paham tidak? Betul? Yang sudah paham boleh pulang. Nah, kan udah paham. Udah paham belum? Belum, goblok lu. Duduk paling depan gak paham-paham. Makanya jawab yang benar. Udah paham belum? Nah, bingung jawabnya kan? Sebagian bilang paham, sebagian bilang belum. Kebenaran. Karena
anak saya udah capek, tolong yang udah paham ajarin yang belum paham. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadi satu dorongan buat kita semua. Amin. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, tadi disinggung oleh Gus Ipul, bahwa kita juga pada malam hari ini menyambut peringatan daripada Hari Pahlawan. 10 November ini merupakan Hari Pahlawan. Kenapa bisa terjadi Hari Pahlawan? Karena setelah kita merdeka, ternyata tentara kompeni Belanda ngebonceng Inggris, saudara. Mau datang lagi ke Indonesia untuk menjajah kita. Alhamdulillah, dengan restu para ulama, dengan dorongan para kiai, Bung Tomo ketika itu, saudara, memberikan dorongan semangat kepada arek-arek Surabaya untuk melawan datangnya Belanda, saudara. Dengan suara takbir, saudara, Bung Tomo melalui radio RRI yang dipancarkan semua pelosok, dengan takbir beliau ajak umat Islam untuk melawan Belanda. Dengan takbir beliau ajak umat Islam untuk mengusir penjajah. Dengan takbir beliau selamatkan Indonesia untuk tidak dijajah lagi oleh penjajah, saudara. Takbir. Dan tolong dicatat, 350 tahun kita perang melawan Belanda, tidak ada satu jenderal pun dibunuh oleh bangsa Indonesia kecuali di Surabaya, saudara. Jenderalnya Inggris dibunuh sama arek-arek Surabaya. Pantas sekarang banyak yang pada jadi bonek, saudara. Baru tahu dia. Makanya jangan macam-macam sama arek-arek Surabaya, betul? Betul? Maka itu arek Surabaya, Jawa Timur, saudara semua tidak pernah ragu-ragu untuk bela agama, bangsa dan negara, betul? Siap bela agama, siap bela Islam, siap bela bangsa, siap bela negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Lu main teriak hidup FPI aja lu. Ketahuan anak FPI lu nyempil lu. Tapi saudara, FPI itu semuanya seher, saudara. Takbir. Karena FPI tidak anti solawat, betul? FPI juga cinta solawat, betul? Jadi malam ini saya daftarkan semua anggota FPI se-Indonesia menjadi seher, saudara. Takbir. Takbir. Setuju? Betul? Lu jangan bilang setuju aja, ntar besok meminta bubarin lagi. Jadi saudara, oh jangan. Kata Pak Dahlan Iskan serah terima ketua sehernya Habib Rizik, jangan. Ini masalahnya seher mau masuk istana nih. Jangan kita tunda dulu, betul? Takbir. Pokoknya saya yang bantuin Pak Dahlan Iskan. Selama masih jadi ketua seher, kita bantu rame-rame Pak Dahlan Iskan. Setuju? Takbir. Takbir. Ya, tapi ada yang nanya, Habib, itu FPI gimana sih, anarkis sampai mau dibubarin? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? 2 jam. Habib saya udah nyelek-nyelek kaki. Jawab singkat saja. Saudara, memang saya tidak pernah mengatakan anggota FPI itu suci, tidak salah, enggak. Anggota mereka di berbagai daerah, saudara, ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Yang berpendidikan mudah diaturnya, yang tidak berpendidikan sulit dibinanya. Tapi kami tetap membina. Nah, yang gak berpendidikan ini kalau ibarat petasan, ada yang sumbunya panjang, meledaknya lama. Ada yang sumbunya pendek, disundut sedikit dia meledak, saudara. Ada petasan yang gak pakai sumbu, dibanting dia meledak. Nah, yang begini nih yang repot diatur, saudara. Karena itu saya sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri, anggota FPI mana saja, termasuk pengurus dan pemimpinnya,
Kalau mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, proses secara hukum yang berlaku, kita tidak akan pernah membela dan melindunginya. Takbir. Cuma saya juga minta, tolong media TV kalau menyiarkan berita yang adil. Betul? Tahun 2000, Laskar FPI menyerbu tempat biliar. Itu filmnya disetel sampai sekarang. Sudah 13 tahun. Ditulisnya FPI menyerang tempat biliar, 13 tahun diputer, saudara. Saya pengen adil. Betul diserang, tapi kenapa? Betul FPI salah, tapi sebab tulis FPI menyerang tempat biliar karena dijadikan ajang judi, prostitusi, dan ekstasi. Tulis dong semuanya. Betul? Kalau ditulis lengkap, biar masyarakat yang menilai. Betul? Ini enggak. Yang disiarin saudara tempat biliar tahun 2000, soal kasus Monas tahun 2008, yang terakhir soal Kendal dan Lamongan, saudara. Saya tidak pungkiri, silakan diproses. Kalau mereka salah, katakan salah. Enggak boleh kita bela yang salah. Betul? Betul? Cuma saya minta keadilan. Satu, kenapa saat FPI mengevakuasi 100.000 mayat pasca tsunami Aceh, tidak satu televisi pun yang menyiarkan, saudara? Dua, tatkala FPI bekerja sama dengan Kementerian Sosial melakukan bedah kampung, ribuan rumah fakir miskin kami perbaiki dengan bantuan Kementerian Sosial, saudara. Di Pasuruan, di Gresik, di Depok, di Purwakarta, di Jakarta, kenapa tidak masuk TV? Ketiga, saudara, nggak sampai di situ. Tatkala kami kerjasama dengan Kementerian Agama, turun ke desa-desa di Jawa Barat, berdakwah mengembalikan warga Ahmadiyah untuk kembali kepada agama Islam. Ribuan warga Ahmadiyah masuk Islam lagi, saudara. Bahkan di satu kecamatan Tenjok Waringin di wilayah Tasik, 800 orang satu kampung Ahmadiyah masuk ke dalam Islam. Kenapa tidak disiarkan TV, saudara? Betul? Betul? Nggak sampai di situ. Bagaimana terjadi gempa di Padang, gempa di Jawa Barat, letusan Merapi di Jogja, dan lain sebagainya. Tidak satu pun televisi sudi untuk menyiarkannya, saudara. Yang disiarin, kalau FPI lagi kempang liberal, baru masuk TV, saudara. Ya tapi sudahlah, tidak ada masalah. Yang penting kita berjuang terus, mau disiarin ataupun tidak disiarkan. Betul? Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Takbir! Kita berjuang bagi-bagi tugas. Jangan semua perang, nggak boleh, saudara. Harus ada yang ngajar, harus ada yang buka pesantren, harus ada yang baca sholawat. Betul? Betul? Sholawat ini juga termasuk perjuangan Islam. Betul? Untuk mencerahkan jiwa dan hati kita. Betul? Siap baca sholawat lagi? Siap baca sholawat lagi? Takbir! Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Lanjut. Tawassalna bismillah wabil Rasulillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha Salatullah
على ياسين إلهي سلم من الآفات والنقمة إلهي سلم من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله على ياسين على ياسين Sallu ala Nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini, saudara. Nah, sebagai penutup, saya minta kepada semua umat Islam melalui tahun baru Islam pada malam hari ini, mari kita bersatu jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju? Setuju? Siap jaga Ahlus Sunnah? Siap bela Ahlus Sunnah? Siap untuk tetap bersolawat, siap untuk tetap marhabanan, siap untuk tetap managiban, siap untuk tetap tahlilan, siap untuk tetap solawatan. Takbir. Enggak peduli orang lain mengatakan bid'ah. Betul? Ada orang datang ke saya bilang, Habib Rizik, ini semua bid'ah. Saya tanya, apa itu bid'ah? Dia bilang, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Saya jawab, kalau begitu kau punya diri juga bid'ah, karena dirimu juga nggak ada di zaman Nabi. Betul? Betul? Takbir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Zakhar. Hidup Zakhar. Hidup Zakhar, hidup Islam, hidup salawat, takbir, sallu ala Nabi. Barakallahu fiikum, jazakallah khairal jazaa. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabb. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا حبيبي أنت الحبيب، أنت الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيب الله. يا محمد 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 سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. حبيبي بشرى
بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من العناية ركنا غير منهدم